Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkul Privat. Ya, kali ini kakak akan membahas penilaian harian bab turunan alkana kelas 12 semester 2 ya. Ayo pada kelas 12 merapat, kita belajar bersama ya. Nama IUPAC-nya. Ya, oke, saya akan buat dulu. CH3, CH, CL, C, CH3BR, CH, lalu ada C2H5, itu artinya CH2, CH3, ke samping ada CH, ke samping CH3, nah ini adalah CL. Ini adalah haloalkana ya. Langkah pertama kita tentukan induk, induk adalah rantai karbon yang panjang, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti lebih panjang 6 ya, maka induknya rantai lurus seperti ini. 6 berarti adalah heksana. Oh iya, semuanya ternyata heksana. Oke ya. Lanjut penomoran terdekat dengan gugus ya. CL, CL sama-sama bertemu di C kedua, baik dari kiri maupun dengan kanan. Kita lihat di C ketiga ada cabang BR, di C ketiga dari sisi mana nih kanan itu ada cabang etil. Nah, BR sama etil itu kuatan BR ya, golongan 7, halogen itu lebih kuat daripada alkil. Maka penomoran itu dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti kita kasih nama heksana. Penamaan sesuai dengan abjad. Oke, di sini ada cabang kloro. Kloro itu sebenarnya berasal dari celoro ya. Jadi itu depannya tuh C. Cuma di Indonesia kan jadinya K. Maka C sama B itu duluan B ya. Maka bromo dulu. Saya tuliskan di sini ada 3 bromo. Mana yang depannya 3 bromo? Ini ya, 3 bromo. Lalu C ya, ini celoro ya. Cuma karena kita orang Indonesia, maka kita menggunakan nama kloro. 2,5 dikloro. Habis kloro, habis C kan E ya. Ini etil. 4 etil. Lalu ada cabang terakhir itu metil. Metilnya di C ketiga. Ya. 3 metil heksana. Ya. Inilah namanya. 3 bromo, 2,5 dikloro, 4 etil, 3 metil heksana. Jawabannya adalah C ya. Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 2. Rumus struktur salah satu isomer dari 4 kloro, 2 fluoro, 3 metil pentana. Oke, berarti di sini jumlah C-nya ada 5 ya. Lalu ada cabang kloro, ada cabang fluoro, dan ada cabang metil. Nah, berarti C-nya ada 6, Dek. 5 ditambah 1, sorry. Di sini berarti jumlah C-nya ada 6. Langkah pertama kita akan mencari jumlah C yang ada 6 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kemungkinan yang benar. Kita kasih induk. Nah, induknya ini ya. Coba kita kasih nama. Terdekat dengan gugus ya, nomor 1 ya, makanya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini fluoro, ini adalah celoro, berarti namanya adalah 2 fluoro, 4 kloro heksana. Nah, ini adalah salah satu isomernya. Jadi langkahnya kita mencari jumlah C yang sama banyaknya ya guys. Coba lihat ini yang poin E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, salah. Jawabannya adalah D. Nomor 3, senyawa haloalkana yang dihasilkan dari reaksi antara 3 metil 2 pentena, 1, 2, 3, 4, 5, 3 metil 2 pentena ya. Di C kedua ada alkena, di C ketiga ada metil. Apa ini dengan HCl, ini berarti reaksi adisi ya guys, maka ini H-nya bersisa 1,
Ini ada CH3, saya kasih baju ya, kasih H ya, ini CH2, ini CH3. Di dalam reaksi ADIC ini maka berlaku Markovnikov, H akan menyerang C yang H-nya lebih banyak, tetapi yang di sekitar rangkap ya, jangan kemana-mana. Di sini nggak punya H, ini punya H1, maka ini berlaku Markovnikov. Maka jadi bagaimana Mbak? Jadinya kayak gini guys, CH3, CH2, C, CH3, ke atas, Cl ke samping, apa ini, CH2, CH3 ya, CH2, CH3, ini ke samping. Oke, kita kasih nama 1, 2, 3, 4, 5, 5, maka namanya adalah pentana. Lalu di C ketiga ada cabang kloro dan metil ya. Maka 3 kloro, 3 metil pentana. Mana Dek? Jawabannya C ya. Senyawa 2 kloro 3 iodobutana mempunyai isomer sebanyak berapa? Nah, ini berarti butana. Jumlah C-nya 4 ya. Saya akan buat poin ke 1. 1, 2, 3, 4. Wow, banyak banget nih kayaknya ini guys. Saya buat Cl-nya di sini ya. Ingat ya, FClBrI. Kloro berarti lebih kuat daripada iodo ya untuk penomoran ya. Misalkan Cl-nya di sini, yang satu Br-nya di sini. Ini berarti namanya 1 kloro. Sorry ya, bromo dulu ya, maaf. 1 bromo, 1 kloro, butana. Oke, nomor 2, saya akan bermain yang Cl-nya di C ke 1 dulu ya. Ini ada Cl. Br-nya di C kedua. Boleh ya. Maka nanti, 2 bromo. Wow, ini kayaknya banyak banget nih guys. 1 kloro, butana. Lalu poin ketiga, saya masih bermain yang di C. L-nya di C ke 1. Bromonya pindah ke 3. Ya. Maka namanya adalah 3 bromo, 1 kloro, butana. Masih bisa, masih ya. Poin keempat, tu, wa, ga, pat, masih bisa di Cl ke 1. Lalu ini Br-nya ke 4 ya. Ya, berarti namanya 4 bromo, 1 kloro, butana. Ya. Yang Cl-nya di C ke 1 sudah habis ya. Saya pindah Cl-nya di C kedua. Tu, wa, ga, pat. Ini Cl-nya di C kedua. Br-nya juga di C kedua. Oh, Br-nya di C ke 1 dulu aja ya. Kan boleh ya, nggak apa-apa. Saya taruh Br di sini. Penomoran terdekat dengan gugus ya. Kalau dari sisi kanan 1, 2, 3 baru ketemu Cl. Kalau dari sisi kiri 1, 2 sudah ketemu Cl. Berarti penomoran dari kiri begitu. Ya, jadi namanya ini adalah 1 bromo, 2 kloro, butana. Wow, kayaknya banyak nih Dek nih. 6, 1, 2, 3, 4. Cl-nya di C kedua, Br-nya juga di C kedua, ya. Berarti 2 bromo, 2 kloro, butana. Nggak nyukup ini tempatnya. Ya, saya pindahkan ke sini ya. Nomor 7. 1, 2, 3, 4. Ya, Cl-nya masih di C kedua. Nah, ini Br-nya di sini. Nah, penomoran kan dari sini. Nah, ini namanya 3 bromo, 2 kloro, butana. Ya. Oke, poin keempat. 1, 2, 3, 4. Saya main Cl-nya di sini. 1, 2, 3, 4. Br-nya di C ke 4. Ya, namanya 4 bromo, 2 kloro, butana. Masih bisa lagi yang selnya di C kedua? Nggak bisa ya. Terus
Cl-nya pindah ke sini, sama aja Cl-nya di C kedua ya. Maka untuk yang induknya 4, itu habis ya. Saya potong induknya menjadi, oh ini 8 ya, sorry. Induknya menjadi 3, coba ya. 1, 2, 3, 4. Nah, saya mainkan Cl-nya di sini, Br-nya di sini. Berarti kita kasih nama 2 bromo. Saat ini 1 di sini ya, 1, 2, 3. 1 kloro, 2 metil propana. Nah, 10 masih bisa, 1, 2, 3, 4. Saya mainkan Cl di sini aja, Br-nya di sini. Penomoran terikat dengan gugus Cl ya. 1, 2, 3. Berarti namanya 3 bromo, 1 kloro, 2 metil propana. Ya. Masih bisa nggak, Dek? Masih ya? Begini. Saya mainkan 1, 2, 3. Metilnya di sini, Cl-nya di sini. Nggak masalah. Penomoran terikat dengan gugus Cl ya. Bromonya di sini. Berarti 1, 2, 3. Berarti namanya 1 bromo, 2 kloro, propana. Ya. Masih bisa? Cl-nya pindah ke sini, Mbak. Pindah ke sini sama aja. Nanti penomoran dari sini 1, 2, 3. Ya. Insya Allah nih habis nih. Ada 11 ya, Dek. Ya, semoga benar ya. Jawabannya ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Inilah isomernya. Jawabannya adalah poin E. Oke. Saya lanjut ke soal nomor 5. Diketahui beberapa rumus kimia senyawa haloalkana berikut. Yang digunakan sebagai pemadam kebakaran ya. Dan zat pendingin AC. Oke guys. Yang sebagai pendingin AC, Mbak tahu ini C2F2Cl2, berarti yang belakangnya 5 ya. Untuk pemadam kebakaran itu ini ya, CCl4. Berarti 3 dan 5. Oke, jawabannya adalah D. Next, nomor 6. Pasangan antara nama senyawa dengan rumus molekul C5H12O. Ya, maka dia rumus molekulnya adalah CN H2N plus 2O. Berarti kalau nggak alkohol ya ether gitu ya. Rumus struktur senyawa yang tepat. Oke. Alkanoat ini jelas salah. Salah ya. Ini bukan tata nama alkohol atau ether. Asam alkanoat ini adalah asam karboksilat. No. Etoksipropana ini ether ya. Kemungkinan betul. Pentanon itu adalah keton. Salah. Kita cari yang kalau nggak alkohol ether gitu ya, Dek. Ini all berarti alkohol, betul ya. Kita cari yang jumlah C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah. Ini tadi salah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini jawabannya. Ya, kita cari kalau nggak yang alkohol ya ether. Dan carilah yang jumlah C-nya 5. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 7. Kegunaan senyawa ester ditunjukkan oleh angka. Bahan pengasam makanan, ini kegunaannya asam asetat ya, berarti gugus asam karboksilat. Bahan baku pembuat plastik, pemberi aroma makanan, ya ini ya, ester ini ciri khas itu untuk parfum ya, untuk aroma makanan itu bisa. Berarti yang depannya 3 ya, Dik ya. Bahan pengasam berarti salah, yang ada satunya salah, depannya 3 berarti betul. Bahan lilin untuk pembantik. Pengawet makanan itu salah ya, ini adalah asam benzoat. Berarti bukan gugusnya ester, berarti yang ada 4-nya salah. Oke, salah. Ya, maka jawabannya adalah poin D. Oke ya. Kita masuk ke soal nomor 8. Sifat-sifat senyawa karbon sebagai berikut. Yang menghasilkan senyawa dengan sifat-sifat tersebut mempunyai gugus fungsi berupa apa? Dihasilkan dari reaksi oksidasi etanal. Etanal ini adalah tata nama aldehid, alkanal ya.
Etanal itu jumlah C-nya ada 2, seperti ini etanal. Kalau aldehid dioksidasi nanti menjadi asam karboksilat. Nah, berarti kayak gini guys. Nah, dihasilkan dari reaksi oksidasi. Oke, maka langsung ketemu dia adalah asam karboksilat. Dapat digunakan sebagai pelarut senyawa organik. Poin ketiga, jika direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan ester ya. Menghasilkan senyawa yang aromanya khas itu ester. Namanya reaksi esterifikasi. Asam karboksilat ditambah dengan alkohol menghasilkan ester. Ya, senyawa ini adalah asam karboksilat. Next, saya masuk ke soal nomor 9. Senyawa organik dengan rumus molekul C4H10O, Cn, H2N, plus 2O ya. Ya, ini berarti masih punyanya alkohol atau ether. Ya. Direaksikan dengan asam cuka dan beberapa tetes asam sulfat pekat menghasilkan senyawa yang berbau harum. Nah, kayak tadi guys, alkohol jika bereaksi dengan cuka itu adalah asam asetat ya, CH3COOH. Dia COOH itu kayak gini. Nah, nanti akan menghasilkan ester. Ester ini harum gitu ya, baunya harum, ciri khasnya, dan melepas air. Oke, berarti C4H10O ini adalah alkohol. Kita udah ketemu ya, dia adalah alkohol. Next, gimana? Sementara itu, jika direaksikan dengan larutan KMNO4 yang diasamkan akan menghasilkan senyawa yang dapat memerahkan lakmus biru. Oh, berarti sifatnya asam ya. Nah, ini berarti si alkohol ini ya, saya anggap ROH. Kalau dioksidasi itu bisa memerahkan lakmus biru. Oh ya. Berarti kalau dioksidasi nanti menjadi aldehid. Lalu dioksidasi lanjut menjadi askarbok. Kayak gini guys. Nah, ini yang bisa memerahkan lakmus biru. Sifatnya asam. Ya, maka alkohol ini bersifat alkohol primer. Inilah alkohol primer yang dioksidasi nanti bisa menghasilkan gugus asam karboksilat yang bersifat asam ya. Maka senyawa C4H10O itu kita cari yang alkohol primer. Ini ether, salah. Ini adalah keton, ini adalah keton, ini adalah asam karboksilat. Lah, inilah yang disebut dengan alkohol primer. Ya, OH-nya itu nempel di CH2. Ini alkohol primer. Paham ya guys? Namanya adalah butanol. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, jawabannya adalah D. Silakan kalian simak kembali ya. Penjelasan kakak ya, nanti kalian simak. Nomor 10, pasangan senyawa karbon yang berisomer gugus fungsi. Manakah yang berisomer fungsi? Kita lihat di sini ada askarbok, asam karboksilat. Lalu di sini ada keton ya, ini adalah keton. Di sini ada ester. Lalu di sini ada ether. Ya. Ini apa? Ini adalah alkohol. Ya. Ini semua jumlah C-nya berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah, ini C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini C-nya 5. Kok C-nya beda-beda? Ini 1, 2, 3. Di sini C-nya 3. 1, 2, 3, 4. C-nya 4. 1, 2, 3. C-nya 3. Nah, kemungkinan yang 3 dengan yang 3 dulu. Saya lihat ya. Di sini ada askarboksilat dengan ester, betul banget. Asam karboksilat berisomer fungsi dengan ester. Berarti 1 dan 3, betul. Lalu yang jumlah C-nya sama dulu ya. Ini dengan ini. Kita lihat keton dengan alkohol. No. Keton itu berisomer fungsi dengan aldehid. Sedangkan alkohol berisomer fungsi dengan ester. Jadi yang tepat adalah 1 dan 3. Kalau berisomer fungsi, ya, maka kalian pertama carilah yang C-nya sama dulu. Habis itu pasangan gugus fungsinya yang saling berisomer fungsi ya.
yang tadi sudah kakak jelaskan. Next, kita masuk ke soal nomor 11. Ada berapa soal ini? 20. Saya bagi 2 part aja ya, Dek ya. Nanti kalian simak 11 sampai nomor 20 di part keduanya. Terima kasih ya perhatiannya. Assalamualaikum.